Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Ali Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, mekanika bahan dengan materi duktilitas dan energi disipasi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai duktilitas. Duktilitas sendiri adalah kemampuan material untuk mengembangkan tegangannya dari pertama kali leleh hingga akhirnya putus, atau duktilitas itu bisa diartikan juga seberapa plastis material tersebut. Duktilitas, ini diukur dengan regangan yang dialami material sebelum patah, yaitu ada uji tarik, uji tekan, dan uji puntir. Uji tarik adalah duktilitas dapat diukur dengan perpanjangan atau dengan regangan logaritmik pada titik pertahanan. Kalau uji tekan itu pengukuran dengan melihat berapa persentase perpanjangan yang dialami, seperti halnya yang dilakukan pada uji tarik. Kalau uji puntir, itu duktilitas diukur dengan regangan yang dialami oleh lapisan luar material dari batang yang diuji sebelum patah. Jadi ada rumus dari duktilitas sendiri, yaitu seperti ini, di mana nilai K adalah K sama dengan dalam kurung P min P aksen kuadrat N kuadrat plus 2P plus P aksen 2D aksen per D kali N pangkatkan setengah. Lalu dikurangi P min P aksen kali N. Ilustrasi dari duktilitas sendiri yaitu seperti ini. Di sini terdapat sendi plastis, di sini kolom, di sini balok, sendi plastis juga di sini, lalu di sini ada dinding geser, dan di sini ada sendi plastis. Untuk menjamin duktilitas struktur, maka sendi plastis hanya boleh terjadi pada ujung balok dan kaki kolom dan atau kaki dinding geser. Nah, pengaruhnya apa? Jadi sebuah bangunan yang berkualitas itu harus memenuhi standar duktilitas yang duktilitas yang tinggi akan memberikan kesempatan bagi penghuni atau pengunjung untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi keruntuhan struktur secara tiba-tiba. Jadi duktilitas ini sangat penting pada konsep desain bangunan tahan gempa. Berdasarkan konsep desain bangunan tahan gempa yang berlaku saat ini, struktur bangunan itu tahan gempa harus terbuat dari sistem struktur duktilitas yang bagus. Jadi duktilitas menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan suatu elemen struktur. Pada saat gempa terjadi, elemen-elemen struktur bangunan itu mempunyai duktilitas tinggi yang akan menyerap energi lebih banyak dibandingkan dengan elemen-elemen struktur dengan duktilitas kecil. Jadi di sini ada studi kasus. Jadi pada saat gempa terjadi nih ya, duktilitas tuh pada struktur menyebabkan terjadinya sendi plastis secara bertahap. Sendi plastis inilah yang bertugas menahan beban gempa yang besar. Jadi hal tersebut dikarenakan energi kinetik akibat beban gempa yang besar. Energi kinetik gerakan tanah yang diterima akan diserap oleh sendi plastis tersebut. Jadi agar struktur gedung itu memiliki duktilitas yang tinggi, maka harus direncanakan sendi plastis yang terjadi berada pada balok-balok dan bukan terjadi pada kolom. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada contoh perhitungan. Sebuah kolom beton dengan dimensi lebar 400 mm dan tinggi 400 mm dibuat ini. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Jadi penyelesaiannya misalkan kita menggunakan sengkang ikat. Lalu kita mengetahui luas tulangan atau AST-nya itu 2,85 atau 285 mm persegi, luas betonnya itu 160.000 mm persegi, lalu pemeriksaan eksentrisitas kolom dengan rumus E sama dengan MU per PU sama dengan 0,5/20 sama dengan 0,25 mm sama dengan 25 mm. E minnya itu 0,1 kali H, 0,1 di mana hanya 400 dikalikan 400 menjadi 400 mm. Lalu kita cek 25 mm kurang dari 40 meter. E kurang dari E min, maka kolom dengan beban aksial maka kolomnya itu dengan beban aksial terpusat. Lalu kita menghitung kekuatan penopang balok dengan rumus PN maksimum sama dengan 0,80 kalikan P0 untuk kolom sengkang ikat. 0,80 kali 0,85 F aksen C dikalikan AG min AST plus AST kali FY. Lalu kita menghasilkan 2.534 kN lebih dari 20 kN, maka penopang tersebut kuat. Jadi duktilitas tersebut aman. Selanjutnya energi disipasi. Energi disipasi
atau disipasi energi adalah kemampuan struktur dalam menyerap energi melalui proses leleh pada daerah sendi plastis. Energi disipasi adalah suatu besaran yang menyatakan kemampuan sebuah bahan untuk menghasilkan atau mengalir energi persatuan. Jadi daya atau energi disipasi ini berbanding lurus dengan kuat arus listrik yang dialirkan melalui bahan tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatan bahan tersebut. Dengan rumus kita bisa mencari daya disipasi itu dengan rumus P sama dengan I kuadrat kali R atau P sama dengan V kuadrat per R. P sama dengan IR atau I menjadi V per R. Nah, ilustrasinya seperti ini. Di sini ada voltage source atau baterai di sini, dan di sini ada resistor. Lalu pengaruhnya, apabila struktur diberi beban siklik atau disebut cyclic loading, maka energi yang diserap dalam suatu siklus pembebanan adalah jumlah dari energi yang diserap saat menerima beban tarik dan beban tekan. Total energi atau daya yang terdisipasi selama pembebanan berlangsung merupakan luas daerah atau histeresis dan beban P dan lanjutan yaitu delta. Nah, studi kasusnya. Yang pertama ada energi panas yang timbul akibat gesekan. Dalam hal ini, timbulnya gesekan dianggap merugikan. Nah, yang kedua ada energi listrik yang terbuang akibat adanya hambatan pada kawat penghantar. Yang ketiga, energi panas pada trafo. Trafo itu dikendalikan untuk mengubah tegangan, namun pada kenyataannya timbul panas pada trafo ini dianggap energi disipasi dan masih banyak lagi. Nah, contoh perhitungannya seperti ini. Misalkan ada aliran listrik seperti ini, tentukan daya disipasi pada masing-masing resistor. Nah, kita menggunakan rumus ini, P sama dengan V kuadrat per R. R totalnya kita cari. Tadi kan rangkaian listriknya kan berbentuk paralel ya, maka kita mencarinya seperti ini, ketemu 12 ohm, I totalnya V per R ketemu 1 ampere, lalu P 6 ohm sama dengan ini menjadi 6 watt, yang P 8 ohmnya menjadi 4,5 watt, lalu P 24 ohmnya itu 15 watt. Nah, lalu kita bandingkan I 8 ohm dengan I 24 ohm, 3:1, lalu kita masukkan 3/4 kali 1, sama dengan 0,75, 1/4 kali 1, 0,25 ampere. Nah, daya totalnya, ini kita mencari daya disipasinya ini ya, ini itu daya disipasi, lalu kita mencari daya totalnya, P sama dengan I kuadrat kali R sama dengan 1 kali 12 sama dengan 12 watt. Baik, terima kasih. Sekian terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata, disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.